Assalamualaikum. Hai hai hai. Yokai dikenal juga dengan nama Ayakashi, Mononoke, dan Momono adalah sosok makhluk supranatural Jepang dan merupakan sebutan umum untuk bermacam-macam tipe makhluk supranatural seperti setan, hantu, monster, fantom, iblis, perubahan wujud, dan sebagainya. Pada umumnya, yokai merupakan makhluk yang berbuat kejahatan atau membahayakan manusia. Walau ada juga yang pasif atau tidak terlalu berbahaya bagi manusia. Yokai itu sendiri merupakan makhluk-makhluk yang muncul dalam cerita-cerita penampakan, legenda, mitos, tahayul, dan semacamnya. Namun, para seniman yang membukukan macam-macam yokai banyak juga yang memasukkan makhluk ciptaannya sendiri. Para seniman dan peneliti mulai mengelompokkan macam-macam yokai pada zaman Edo melalui ukiyo, lukisan, dan buku-buku cerita. Langsung saja, anime apa saja yang mengangkat tema yokai? Di urutan kelima ada Kakuryo no Yadomeshi. Ceritanya, Aoi adalah seorang mahasiswa yang pandai memasak. Dia dianugerahi kemampuan untuk melihat makhluk halus yang diturunkan kepadanya dari mendiang kakeknya. Suatu hari, ketika Aoi memberi makan beberapa roh, tiba-tiba seorang dewa sekaligus tuan master dari penginapan surgawi Tenshinya muncul dan membawa pergi gadis manis itu. Sang dewa mengatakan bahwa Aoi harus menikah dengannya sebagai penebusan hutang kakeknya yang belum terbayarkan. Aoi tidak menyetujui keputusan sepihak ini, lalu ia menawarkan diri untuk membayar hutang kakeknya dengan bekerja di Tenshinya. Sang penulis, Yuma, meluncurkan serial novelnya di Fujimi Albunko Kadokawa pada tahun 2015. Kemudian, Kadokawa menerbitkan novel ketujuh pada 15 November pada bulan sebelumnya. Serial ini dicetak lebih dari 340.000 kopi. Novel Kakuryo no Yadomeshi memang ditulis oleh Yuma dan diilustrasikan oleh Laruha. Namun, pada versi manga, bagian ilustrasi berpindah dari tangan Laruha ke tangan Wako Loka yang mengadaptasi ilustrasi dari Laruha ke dalam versi manga. Begitu pula pada versi anime yang ditulis oleh Tomoko Kontaru. Tentu saja peralihan penanganan ini tidak akan merubah cerita dari visual utama novel tersebut. Ozatoi. Di urutan keempat ada Nurario Nama mengetahui maksud dari Yuki yang sebenarnya. Masalah demi masalah memaksa Rikuo harus menerima sisi lain dari dirinya yang berbentuk yokai untuk menyelesaikan masalah yang ditimbulkan oleh yokai lain. Perjalanan Rikuo sebagai kandidat utama ketua generasi ketiga klan Nura pun dimulai. Wujud Rikuo di malam hari memang terlihat keren daripada Rikuo yang berwujud manusia. Itulah yang membuat beberapa wanita mengagumi Rikuo. Karena selain kuat, ia juga keren. Di urutan ketiga ada Inuyasha. Cerita berawal di Tokyo, Jepang, seorang gadis SMU bernama Higurashi Kagome. Ia sedang mencari kucingnya, Buyo, yang jatuh ke sumur keramat karena adiknya takut untuk masuk. Pada saat Kagome sampai di mulut sumur tersebut, siluman kelabang atau Mukade Joro muncul dari dalam Honekui no Ido atau sumur pemakan tulang dan menyerangnya. Siluman tersebut menyerang Kagome yang ternyata memiliki bola 4 arwah Shikonotama di dalam tubuhnya dan berkeinginan untuk merebutnya. Kagome kemudian diseret ke dalam masa Sengoku atau Sengoku Jidai. Kagome yang bingung dengan keadaan sekitar yang berubah menjadi hutan berusaha untuk mencari jalan keluar dan melihat sebatang pohon keramat Goshinboku. Di sana Kagome melihat seorang laki-laki berambut perak dan memiliki kuping yang tidak lazim di atas kepalanya. Kagome yang penasaran lalu mendekati laki-laki tersebut dan memegang kupingnya yang aneh. Tiba-tiba ia diserang oleh penduduk desa yang mengira Kagome adalah jelmaan siluman rubah. Di urutan kedua ada Spirited Away. Film animasi karya sutradara ternama Jepang Hayao Miyazaki ini bercerita tentang kisah seorang gadis berumur 10 tahun bernama Chihiro dan kedua orang tuanya yang masuk ke sebuah tempat yang terlihat sebagai sebuah taman hiburan yang terabaikan.
Setelah kedua orang tuanya berubah menjadi babi raksasa, Chihiro bertemu dengan sosok misterius Haku yang menjelaskan kepadanya bahwa tempat mereka berada adalah sebuah resort di mana makhluk supernatural beristirahat di dalam duniawi. Untuk dapat membebaskan kedua orang tuanya, Chihiro harus bekerja di sebuah bathhouse yang dikepalai oleh penyihir bernama Yubaba. Dan di urutan pertama ada Natsume Yujincho. Sejak kecil, 俺が帰って平気なのか。確かに瞳子たちに説明のしようがない上、もし夏目の記憶が戻ったら、尻尾の毛をむしり取られるかもしれん。sekian. Kalau misalnya kalian tertarik dengan video yang tadi, jangan lupa like, tinggalkan komen, dan subscribe ya.